Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Kelas 5, selamat berjumpa lagi di pembelajaran PAI kelas 5A, 5B, dan 5C. Anak-anak sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya, sama-sama di pembelajaran PAI di kelas 5 ya. Mudah-mudahan anak sekalian walaupun tidak bisa tatap muka, mudah-mudahan lewat video ini pembelajaran kalian bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak ya. Anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, yuk mari kita niatkan bismillah lillahi ta'ala, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, sebelum kita belajar alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Doanya singkat, mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah, ilmu yang bermanfaat, dan bisa mendoakan kedua orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah, kemarin materi tentang mari hidup sederhana ya, masih di pelajaran 8 ya, mari hidup sederhana dan ikhlas. Nah, hari ini kita akan belajar di materi selanjutnya, yaitu apa? Mari ikhlas beramal, atau materi tentang ikhlas ya, ikhlas dalam apapun ya, termasuknya dalam beramal ya. Nah, sekalian kita mengerjakan sesuatu ya yang berhubungan dengan orang banyak misalkan atau teman, itu sebisa mungkin harus bersifat ikhlas. Ikhlas karena apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Karena kenapa? Kalau nggak ikhlas, kita tidak dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, B, mari ikhlas beramal. Nah, ada sebuah pertanyaan, apa itu ikhlas? Nah, ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati ya. Jadi anak-anak sekalian, ikhlas ini maknanya sangat dalam sekali, dan banyak orang yang belum bisa ikhlas ya, termasuk bersih dari kotoran. Kotoran apa? Kotoran hati, perbuatan yang mendengki, iri, cemburu ya. Maka dari itu, ayo kita bersifat ikhlas. Ikhlas dalam perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Contohnya ikhlas bersedekah, hati harus bersih, tidak pamer ya, lillahi ta'ala. Mau orang tahu, mau orang gak tahu, kita tetap lillahi ta'ala. Baik, sudah paham anak sekalian apa itu ikhlas? Materi selanjutnya, nah anak sekalian bisa dibaca ya di halaman 70. Ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalian dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Kata ikhlas sering dihubungkan dengan kalimat karena Allah. Misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah, maka ketika Pak Ahmad, nah anak sekalian sudah paham ya anak sekalian. Jadi yang namanya ikhlas apapun itu niatnya lillahi ta'ala. Kita hanya mencari ridha Allah, tidak mencari yang lain ya, tidak mencari pamer, tidak mencari follower
ya, tidak mencari popularitas, tidak pengen terkenal. Yang penting kita ikhlas. Ikhlas apa? Menolong, ikhlas bersedekah, ikhlas membagi kepada yang tidak mampu, ikhlas apapun ya. Di materi selanjutnya silakan kita baca sama-sama. Membantu orang lain di hatinya ada semboyan. Membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Nah, bagaimana bila bekerja dengan memperoleh gaji, tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran, dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ilal ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Rawahul Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dari intisari iman. Seseorang dianggap beragama dan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Ya, baik anak-anak sekalian. Nah, di sini bagaimana misalkan kalau pekerja kemudian mendapatkan imbalan yang kecil, padahal disepakati 50.000, dapatnya 30.000. Nah, ini yang jadi masalah anak sekalian. Maka dari itu, misalkan sudah disepakati imbalannya 50 ataupun 100, maka itu bisa disebut dengan ikhlas. Itu kalau bekerja ya di tempat orang misalkan. Nah, di hadis ini menyebutkan bahwa Allah gak melihat bentuk tubuhmu, mau kamu tinggi, mau kamu kurus, mau kamu gemuk, mau kamu hebat ya, kuat. Allah gak melihat ya, Allah gak menilai bentuk tubuhmu seperti apa, dan juga Allah gak melihat kebagusan wajah ya, ganteng, cantik, pinter ya, baik. Allah gak melihat, tapi Allah melihatnya apa? Melihat keikhlasan di hatimu. Nah, itu kita seakan-akan berat ya nak untuk ikhlas dalam apapun ya. Nah, ikhlas merupakan buah dari intisari iman. Nah, kalau kalian sudah beriman ya, beranggap beriman dan beragama yang benar, maka ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Yuk, mari kita sama-sama beribadah dengan ikhlas. Disuruh orang tua, sholat nak, sholat subuh nak, sudah jam 6 misalkan, ya kamu ikhlas lillahi ta'ala. Aku disuruh mama, aku disuruh papa, karena itu kewajiban. Nah, berarti kamu harus ikhlas lillahi ta'ala untuk menjalankan sholat subuh ya, atau sholat zuhur, atau sholat asar, atau maghrib, dan lain-lain ya. Jadi apapun yang orang tua suruh kepada kamu, laksanakan dengan ikhlas ya. Kamu mengharapkan ridho orang tua, kamu nanti didoakan sama orang tua, ya Allah, anakku mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan menjadi anak yang soleha. Insya Allah kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, yang baik, yang pinter, yang sehat ya, dan lain-lain. Nah, yang kedua kita baca sama-sama. Ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapatkan pahala. Di sini tertera Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah Allah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, mentaati semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Nah, anak-anak sekalian, di dalam ayat di atas dijelaskan menyembah Allah itu dengan ikhlas. Berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah.
Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapatkan pujian dari orang tua, dari guru, maka sholatnya tidak termasuk amal ibadah yang ikhlas ya. Jadi anak-anak sekalian, di ayat ini menjelaskan bahwa apapun perbuatannya termasuk ibadah, kita harus ikhlas. Pak Guru, saya udah beribadah, udah sholat 5 waktu, kok saya miskin terus, kok saya nggak punya uang. Pak Guru, aku udah ibadah 5, sholat 5 waktu, kok begini terus nasib aku nggak pinter-pinter, kok aku nggak hebat-hebat, kok aku nggak kaya-kaya. Nah, anak sekalian, kalau masalah kaya, masalah pinter itu berbeda dengan ibadah ya. Apapun itu yang namanya ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Mau kaya, mau miskin ya, semuanya harus ikhlas ya. Untuk mencapai kekayaan, mencapai kaya, mencapai pintar, berarti harus ada ikhtiar, harus ada usaha, harus ada doa ya. Sudah paham ya anak-anak sekalian tentang ikhlas? Ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lihat gambarnya ya. Teman kamu sedang butuh uang, misalkan Budi memberikan uang pada Andi ya, sebagai contoh ya. Kita tolong teman-teman yang membutuhkan kita semuanya ya. Kemudian contoh lain ya, misalkan Budi bersama Siti ya, sedang melewati jalan, kemudian ada pengemis, kemudian memberikan rezeki kepada pengemis. Nah, itu juga harus ikhlas ya, harus lillahi ta'ala, tidak boleh pamer ya, tidak boleh ria, karena sesuatu yang pamer, sesuatu yang ria, maka tidak akan diterima pahalanya. Anak-anak sekalian, selanjutnya bisa dilihat ya di halaman 72. Termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus ikhlas. Nah, dihafalkan ya nak. Ciri-ciri orang ikhlas antara lain sebagai berikut. 1. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Jadi anak-anak sekalian, kita harus beramal dengan sungguh-sungguh. Gak usah ngurusin orang ya, gak usah ngurusin pujian orang. Mau orang memuji, mau orang tidak memuji ya. Jadi kamu harus beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan semuanya. Mau masuk berita ya, mau masuk Facebook, mau masuk apa ya, kalau bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh ya, tidak boleh ria. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Kemudian yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Nah, beramal, misalkan kalian beramal ke masjid 100.000, kemudian nama kalian disebutkan ya, sudah beramal 100.000 misalkan, barakallah ya, misalkan ya, kalian gak usah bahwa pujian itu bukan tujuan ya, gak usah meminta pujian kepada orang lain. Ketiga, tidak memamerkan atau menceritakan amalnya kepada orang lain ya, misalkan adek, aku tadi udah beramal loh di masjid berapa, 200.000, banyak amat. Jadi kalian gak usah diceritakan, tidak usah ya, tidak usah memamerkan dimanapun ya, atau sekarang di sosial media misalkan lewat HP dipoto ya, kemudian masuk ke sosial media ya, tidak usah. Lebih baik kita ikhlas lillahi ta'ala dan jangan ceritakan ke orang lain. 4. Tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas ya, nggak boleh mengeluh ya, nggak boleh pasrah, harus semangat ya. Uang aku habis gara-gara di masjid tadi 100.000, nggak usah mengeluh ya, niatkan lillahi ta'ala. Sikap kebiasaanku, insya Allah aku bisa, aku akan selalu ikhlas mengerjakan tugas sekolah. Nah, kita baca sama-sama rangkuman. 1. Hidup sederhana, tidak boros dan tidak kikir. Semua amal ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Hidup sederhana disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia. Hidup sederhana bukanlah harus miskin. Boros adalah ciri-ciri orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan boros dapat mempersulit hidup. Beramal dengan ikhlas adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugasnya. Nah, anak-anak sekalian, yuk mari kita hidup sederhana. Tidak boleh boros dan juga tidak kikir. Tidak boros, tidak pelit. Artinya tengah-tengah saja ya. Artinya kalian hemat, sederhana, cukup ya. Semua amal ibadah harus ikhlas, karena hidup sederhana itu disenangi oleh Allah dan juga manusia. Kemudian hidup sederhana nggak harus miskin, anak sekalian. Ya, yang namanya sederhana, apa-apa cukup. Kamu makan seadanya, minum seadanya, ya. Tidak harus yang melebih-lebihkan, yang banyak-banyak, ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka orang yang boros, yang mubazir, ya. Nah, itulah anak-anak sekalian di pelajaran ke-9 ke-8 ya. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Nanti insya Allah di pertemuan ke depan, minggu depan kita akan melaksanakan ulangan pelajaran ke-8. Nah, sedekah membuat kaya. Betul sekali. Hiduplah seperti akar, ikhlas memberi segalanya, meski kadang sang pohon tak pernah melihat. Nah, anak-anak sekalian, bisa dilihat ya, ini kalian kerjakan sendiri ya. Ada tugas A, B, C. Nanti kerjakan sendiri, tapi tidak usah dikumpulkan. Nanti ada tugas lain yang dikumpulkan di Google Classroom. Baik anak-anak sekalian, ini tugasnya minggu ini, Selasa tanggal 23 Februari 2021 ya. Tugasnya apa? Nomor 1, pahami dengan materi sebaik-baiknya, bila perlu dibaca berulang-ulang supaya paham. Kedua, tanyakan kepada gurumu materi tentang ikhlas beramal jika kalian belum paham. Ketiga, buatlah rekaman suara ya. Suara ya, bukan video, tentang materi ikhlas dalam beramal, maksimal 5 menit. Minimal berapa? Ya minimal 2 menit nggak apa-apa. Ya maksimal 5 menit, minimal 2 menit ya, tentang materi ikhlas dalam beramal. Jadi rekaman suara saja. 4, setelah jadi rekaman suaranya, upload tugas tersebut melalui via Google Classroom. Jika lewat WA rentan hilang dan belum memorinya yang tidak cukup untuk menyimpan. Jadi anak sekalian, usahakan yang bisa upload tugasnya melalui via Google Classroom ya. Kalau rekaman insya Allah sedikit ya, paling hanya 3 MB atau 1 MB, maksimal 5 MB, insya Allah bisa ya. Jadi usahakan upload via Google Classroom. Kelima, selamat mengerjakan dan tetap semangat serta jaga kesehatan. Ingat 3M ya. Ya anak-anak sekalian, selalu jaga kebersihan ya, kesehatan, kemudian makan minuman yang sehat, bergizi, 4 sehat, 5 sempurna, dan jangan lupa olahraga. Insya Allah kalian menjadi anak yang sehat, yang kuat, yang beriman, bertawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa melewati pandemi ini. Nah anak-anak sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran ini secara daring, mari kita doa sama-sama. Mudah-mudahan materi yang kita dapatkan berguna bagi kita, bermanfaat bagi kita, dan juga bisa diamalkan kepada orang lain, pada adik-adik kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Sekalian, itulah materi kita di pertemuan terakhir. Sampai jumpa minggu depan ya. Kemudian salam untuk ayah bunda kalian di rumah ya. Salam hangat dari Bapak. Mudah-mudahan bunda, ayah, ibu, nenek, kakek tetap sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Baik, anak-anak sekalian, ila liqa, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.